Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ali Zainal Abidin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS dari matkul Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Fahim. Baik, langsung saja. Untuk jawaban yang pertama, jadi pengertian administrasi itu menurut para ahli ada tiga para ahli yang menjelaskan. Yang pertama, menurut Dr. Sondang Siagian 2012 tanggal 13 itu, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menurut yang kedua, yaitu George R. Terry, yang dimana administrasi adalah suatu bentuk kegiatan, perencanaan, pengendalian, dan juga perorganisasian pekerjaan serta menggerakkan para individu pada suatu perusahaan agar mampu meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Haris Murana Nasution dalam bukunya mengatakan bahwasanya administrasi adalah tata usaha, di mana tata usaha itu ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis menulis, surat menyurat, dan mencatat atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi dalam organisasi. Untuk pertanyaan atau untuk jawaban yang kedua, dimensi kepemimpinan yang berorientasi sistem. Yang pertama, mengutamakan produksi, melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, pemberitahuan struktur secara jelas, menetapkan perannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga, perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat, asumsi peranan secara aktif, melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Dan masih banyak lagi untuk dimensi kepemimpinan yang berorientasi sistem yang tidak perlu saya jawab semuanya, cukup sebatas tapi bisa dipahami oleh teman-teman saya. Nah, untuk jawaban yang ketiga, yaitu sebab perlunya in-service training atau upgrading, ialah suatu kenyataan bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak, pemerintah mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru sebelumnya, baik sebagai guru SD maupun sebagai guru SLP atau SLTA, itu maksudnya. Bagi mereka ini, in-service training atau upgrading mutlak diperlukan. Sebab yang lain adalah adanya program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan kebudayaan. Untuk dapat mengimbangi perkembangan itu, pengetahuan dan cara bekerja guru-guru harus berkembang pula. Selanjutnya, untuk perjawaban nomor 4, yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Yang pertama, pengelolaan pengajaran, contohnya menyusun program sekolah untuk 1 tahun, menyusun jadwal pelajaran, dan mengatur kegiatan penilaian dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian, contohnya menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan penyelesaian. Yang kedua, pengangkatan, kenaikan pangkat. Yang ketiga, perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengelolaan kemuridan, contohnya perencanaan dan penyelenggara murid baru. Yang kedua, pembagian murid atas tingkat-tingkat. Yang ketiga, perpindahan dan keluar masuknya murid-murid atau mutasi dan lain sebagainya. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman, contohnya usaha-usaha perencanaan dengan pengadaan investasi. Yang ketiga, pengatur pemakaian, pemeliharaan, rehabilitas, perlengkapan dan alat material sekolah dan sebagainya. Yang kelima, pengelolaan keuangan, contohnya menyangkut masalah urusan gaji guru-guru dan staf sekolah dan lain sebagainya. Yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, contohnya untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah, rumah, dan lembaga sosial.
Nah, sedangkan tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, aplikasi staf, hubungan masyarakat, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Untuk jawaban yang nomor 6, banyak orang berpikir bahwa bimbingan konseling diperuntukkan bagi anak yang bermasalah. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang kurang tepat. Maksud bimbingan dan konseling merupakan pernyataan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar anak yang dibimbing sendiri dan berkembang secara optimal. Bimbingan dan konseling tidak hanya melayani anak yang bermasalah, tapi juga menjadi anak yang dapat mengontrol dan menggunakan aspek kognitif dan sosial. Melayani anak yang dapat mengontrol dan menggunakan aspek kognitif dan sosial, mensosialisasi dengan baik. Nah, untuk jawaban yang terakhir nomor 7, konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan melakukan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PMB tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya dengan melakukan program belajar sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, itu tadi untuk jawaban-jawaban tugas UAS yang dikasih atau yang diberikan oleh dosen pengampu matkul administrasi supervisi pendidikan. Untuk jawaban nomor 5 itu nanti akan berbentuk file di mana jawabannya nomor 5 ada RPP, prota, prosen, dan silabus. Terima kasih, saya Alizin Abidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.